Ya, pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami di Inspirasi Sukses bersama Kausar Manajemen, dan kita masih akan dengarkan tentunya tadi kisah yang saya rasa ini adalah proses menuju ke proses. Ini proses, benar-benar proses, satu persatu, satu anak tangga naik lagi ke satu anak tangga yang lainnya sampai akhirnya bisa sampai yakin. Tapi kita jadi ingin tahu nih prosesnya seperti apa lagi bisa dilanjutkan, dan tentunya bisa sampaikan juga kepada pemirsa apa yang membuat yakin untuk bertahan dan konsisten. Ya, jadi saya boleh flashback ke belakang. Saya ini kalau bisa dibilang dulu, jauh sekali, sangat jauh gitu ya. Apa yang banyak keburukan yang saya lakukan. Baik keburukan ketika masa saya menjadi remaja gitu, banyak hal lah gitu. Mungkin banyak follower saya di Facebook, di Instagram tahu bagaimana saya gitu. Jadi pas sebelum hijrah itu gitu, saya kebetulan saya suka desain. Saya desain karena waktu itu lagi booming syar'i gitu. Saya desain tuh syar'i, laku. Tapi yang lakunya ukuran L, ukuran XL, ukuran M. Yang S itu nggak laku. Jadi ada sekitar 12 style. Oke, saya simpen, mungkin nanti laku, saya bilang gitu kan. Nah, terus yang membuat saya yakin berhijrah, terus terang, di Instagram, di Facebook, semua orang itu, ayo dong Mbak, share hijrahnya. Sampai detik ini, di setiap foto atau di setiap apapun, saya tidak pernah mendeklarasikan bahwa saya berhijrah. Karena apa? Karena buat saya tuh, persepsi orang itu ketika melihat orang berhijrah pasti, wah ilmu agamanya sudah baik. Wah dia ketakwaannya sama Allah sudah baik, tapi sebetulnya tidak. Kenapa saya nggak mau setiap ada follower saya, ayo dong Mbak hijrah? Mungkin orang lain bisa dengan bangga, saya udah berhijrah, tapi saya tidak, karena saya justru malu. 30 tahun dan saya baru hijrah sekarang gitu. Bukan hal yang yang bisa dikategorikan memotivasi banget gitu. Justru ketika saya berhijrah itulah awal perjalanan saya untuk menjadi lebih baik, mencari ilmu yang lebih baik. Bukan saya memang sudah baik, bukan, sama sekali bukan gitu. Jadi saya sangat menutup diri. Saya ini tipikal yang sering sharing apapun di media sosial. Pada tahun 2016 saya terkena musibah, empedu saya diangkat, lalu gagal. Saya bertahan hidup dengan drain. Pada saat itu saya berdoa sama Allah, tapi saya tetap berharap sama manusia, sama dokter. Bahagia karena mendapat bantuan BPJS. Berterima kasih sama Allah ya hanya sekedarnya saja gitu. Padahal itu operasi yang sangat besar sekali, yang resikonya besar sekali. Saya sampai kuning 4 kali, saya bolak-balik rumah sakit, dibedah di tempat yang sama gitu. Saya bercerita apapun, saya bercerita di medsos gitu, dan di situ diberikan musibah seperti itu pun saya belum terketuk ya untuk hijrah gitu. Tapi ketika saya awal pertama hijrah, satu kalimat pun saya tidak pernah bercerita di media sosial saya sampai detik ini. Karena apa? Karena saya pun masih terkagum-kagum, saya masih butuh waktu karena Masya Allah, saya ingat hari pertama saya hijrah itu karena
saya bilang sama suami saya, Pi, Mami mau hijrah, yakin? Papi nggak mau Mami buka lagi. Iya, yakin kok Pi. Ya, pertama kali saya memakai jilbab itu saya pergi ke rumah sakit karena tiba-tiba air pipis saya warnanya kuning yang mengindikasikan berarti ada trouble di empedu. Dan saya juga mulai kuning lagi gitu. Saya ke rumah sakit, saya pakai hijab saya, itu pertama kali. Dan begitu diperiksa semuanya, hasil laboratorium yang saya dapat itu hasil lab yang paling bagus dari semenjak 2 tahun terakhir ini, dari semenjak saya dioperasi itu. Dan itu saya surprise banget, tapi lagi-lagi saya belum mengaitkan dengan hijrah saya gitu. 3 hari setelah itu saya bilang, sebenarnya aku bingung. Kenapa aku berhijrah itu awalnya karena jadi ada teman suami yang bilang ngelihat IG saya dan saya dengan penampilan seperti itu, kok sedangkan kok ini banget ya gitu, maksudnya ya saya seksi gitu. Terus di situ saya, ya Allah gitu, saya nggak bisa jaga marwah suami gitu. Terus tapi saya nggak mau kalau harus hijrah gara-gara manusia gitu. Tapi kemudian saya berpikir gitu, dulu ketika banyak orang, ibu saya gitu suruh saya pakai jilbab, saya tidak terketuk gitu. Tapi kali ini saya terketuk. Ya mungkin hidayah Allah memang harus turun lewat suami gitu. Oke gitu, saya berdamai dengan perasaan saya yang bahwa saya tidak mau berhijrah karena manusia gitu. Tapi kalau Allah turunkan hidayah ini lewat suami gitu kan, ya sudah gitu. Saya akhirnya putuskan 3 hari saya hanya memakai jilbab biasa. Saya bilang, saya baca lagi, saya bilang sama suami, boleh saya pakai syar'i? Suami bilang, gak usah se-ekstrim itu. Enggak, saya sudah siap. Saya sudah siap. Kalau saya tidak tahu ilmu yang betul tentang bagaimana seorang muslimah berpakaian, dan saya masih tetap dengan jilbab yang seperti biasa, mungkin tidak apa-apa. Tapi saya tahu ilmunya. Saya mahasiswa hukum. Bahkan ketika orang sipil dengan praktisi hukum, ketika yang praktisi hukum ini melanggar hukum, dia hukumannya lebih berat. Karena dia tahu ilmunya gitu. Saya bilang tanpa bermaksud untuk saya kepada suami tanpa dengan hormat gitu, dengan segala kerendahan hati saya, tanpa saya tidak menganggap kamu sebagai seorang imam, tapi saya kirim fotonya gitu. Ini yang kata Islam, oke, ACC. Dan saya langsung teringat, saya nggak beli baju lagi karena apa? Ada. Ternyata Allah sudah persiapkan. Kenapa yang nggak laku? Itu ukuran saya semua gitu. Allah sudah persiapkan, jadi saya nggak perlu beli ini dan itu lagi gitu. Saya udah pakai yang saya punya itu, yang hanya 12 setel itu gitu. Terus dari situ, Masya Allah, saya langsung buka, saya bilang oke, sekarang saya sudah hijrah, tapi saya juga pengen tobat gitu. Saya baca lagi tobat. Ketika orang awal itu menyegerakan doa orang yang bertaubat. Ketika kita merangkak kepada Allah, Allah berlari kepada kita, memeluk kita. Dari situ saya bilang oke. Saya langsung sholat tobat, saya bilang sama Allah, ya Allah, saya bertobat. Saya ingin bertobat. Kalau saya berjalan tertatih kepadamu, tolong berlari kepada saya, rangkul saya. Saya bertobat, ya Allah, saya bertobat. Saya ingin menjadi madrasah untuk anak-anak saya walaupun mungkin terlambat.